Ya, kami lanjutkan saudara mengenai ironi minyak goreng ini di negara yang penghasil kelapa sawit. Terus ada bolak-balik kebijakan juga mengenai minyak goreng, tapi belum selesai juga. Wajar kemudian kemarin anggota Komisi 6 termasuk Bung Andre Rosiade yang menjadi salah satu narasumber bilang ini pemerintah sudah kalah sama orang yang memain-mainkan minyak goreng di negara ini. Nah, kita bahas lagi. Selain Bang Andre Rosiade dari Komisi 6 DPR RI, ada Bima Yudhistira, ekonom Selios, dan juga ada Pak Roy Mandi dari Ketua Aprindo tadi. Wah, kita dapat masukan-masukan. Kalau saya pemerintah, saya udah dapat masukan menarik nih. Distribusi Pak Roy udah katakan, di sini loh masalahnya. Dan itu udah begitu-begitu terus setiap saat. Benahi gitu kan, kira-kira begitu. Dari Bima kita udah dapat apa yang seharusnya kita lakukan dan harus diwaspadai. Kita udah dapat. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi pemerintah begitu. Nah, Bim, sedikit sebelum Bang Andri dan juga Pak Roy boleh menanggapi begitu ya. Kebijakan bergonta-ganti dan yang paling akhir, ini paling koreksi saya hanya menyampaikan informasinya kepada masyarakat dari Anda juga sebetulnya sebagai narasumber di Kompas TV. Ini baru nih, justru nggak ditahan lagi tapi dilepas begitu. Nah, apa dampak-dampaknya? Ya sekarang Bima cepat tuh kemarin, kemudian saya lihat di beberapa media secara online terutama, dan juga kita hadirkan di paket pengantar tadi, ini ada dampak-dampaknya harus segera diwaspadai, jangan terlalu lama, kira-kira begitu. Bim, silakan mengenai kebijakan melepas harga eceran tertingginya sekarang ke mekanisme pasar untuk minyak goreng. Kita diarahkan ke curah begitu, turun kelas. Tapi ini akan berapa lama dan bagaimana menurut Bima? Kalau ia ingin melihat stoknya ada, karena stok mulai bermunculan nih, gitu. Seperti ada yang menimbun atau menyimpan untuk menunggu harga bisa lebih baik lagi bagi yang ingin menjual. Kira-kira begitulah saya menggambarkannya. Bima silakan. Kalau bicara soal dampak yang jelas ya, kalau dilepas harga ke pasar, khususnya harga untuk minyak goreng kemasan, ini kenaikannya akan lebih liar lagi pada saat jelang Ramadan. Karena Ramadan sendiri biasanya kenaikan permintaannya itu 20% lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan normal. Yeah. Dan pada puncak Idul Fitri ini karena ada momentum Lebaran, mudik juga itu 40% lebih tinggi. Jadi kita prediksi pada waktu mudik Lebaran, ketika tidak ada HET untuk minyak goreng kemasan, ini bisa meningkat sampai 30-35 ribu rupiah. Itu untuk Jabodetabek. Dan yang sekarang saja untuk di Sulawesi Tenggara, dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis ini, itu harganya sudah di atas 40 ribu rupiah per kilonya. Oh. Jadi Jabodetabeknya segitu, di luar Jawa bisa 2 kali lipat lebih mahal nanti. Nah ini kan harus diprediksi. Kemudian yang kedua juga terkait dampak orang disuruh pindah ke minyak goreng curah. Itu. Minyak goreng curah itu pengawasannya bermasalah. Yang kemarin saja, yang minyak goreng subsidi, pengawasannya berantakan. Mau pakai data BPDP KS ataupun dana BPDP kelapa sawit ataupun dana APBN, kalau model subsidinya dilakukan secara terbuka begini, namanya kan minyak goreng subsidi untuk yang curah. Apalagi yang curah, harusnya kan kalau subsidi itu kan dikasih kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Salah satunya ya yang membutuhkan itu dibuktikan dengan data kesejahteraan sosial. Apakah dia penerima PKH, penerima bansos. Nah ini kalau dilepas kayak begini, tadi masyarakat yang ingin turun kelas, naik permintaan minyak goreng curahnya. Dan yang kedua, rentan untuk dioplos dengan minyak jelantah. Ini karena curah, nggak ada penelusurannya. Pak Roy saja tadi bilang, kalau yang minyak goreng kemasan, ini kan harusnya bisa diaudit. Ya memang bisa diaudit, karena ada datanya. Itu gampang, ada barcode-nya bisa dicek, ada kode produksinya. Kalau curah, udah nggak bisa sama sekali. Ini liar. Betul, okay. Justru rentan terjadinya penimbunan juga. Nanti minyak goreng kemasan ada harganya mahal, tapi minyak goreng curah nggak ada, tapi disubsidi. Nah ini yang kita khawatirkan. Kalau begitu, mungkin ini pemerintah ingin melihat, stoknya biar keluar dulu. Oke, kalau misalkan seperti itu. Tapi kemudian sampai kapan menurut Anda, Bima, ini harus segera kemudian dibenahi lagi, berarti akan ada aturan baru lagi sehingga kemudian lebih terpantau nantinya menurut Anda? Ya, pertama ya kita dulu sarankan 2021, bahkan sudah lama, DMO. Nah kalau DMO-nya itu sudah benar, tinggal kepatuhannya. Nggak perlu dinaikkan DMO CPO jadi 30%. 20% saja sebenarnya untuk minyak goreng itu sudah mencukupi, asal patuh produsennya. Betul, udah cukup itu 20%. Sudah cukup ya, Mas Andi 20% itu minyak goreng, untuk minyak goreng, CPO minyak goreng sudah cukup.
Nah sekarang masalahnya di mana gitu? Masalahnya ini soal HET harus tetap ada di minyak goreng kemasan. Oke. Nah, kenapa nggak bisa gitu? Pemerintah di negara lain yang punya HET kan nggak cuma Indonesia, tapi tadi ada pemerintah dari Malaysia juga punya Bisa. HET. Itu bisa dipenuhi gitu. Oke. Jadi Ya. artinya ini masalah ketegasan saja saya kira. Oke. Bung Andre, Komisi 6 sudah punya blueprint agar kemudian di bulan Ramadan dan sampai Lebaran ini betul-betul bisa terkendali, berpihak lagi kepada rakyat minyak goreng? Ya, jadi Mas Bayu ya, yang disampaikan Bima betul itu, bahwa 20% itu cukup. 20% itu bulan lalu itu bisa Ini untuk dieksekusi DMO ya? pemerintah. Ya DMO itu dengan DPO itu yang Permendak itu pemerintah itu bisa mengumpulkan 550 juta liter dalam 25 hari ya. Nah, di mana kebutuhan dalam negeri itu hanya 327 juta liter per bulan. Nah, permasalahannya dengan barangnya tetap gaib dan roib. Kan itu permasalahan kemarin. Meskipun pemerintah sudah berusaha. Nah, yang ini ya, disparitas itu kemana barangnya itu? Yaitu dugaannya ada dipakai industri, dugaannya ada yang diseludupkan, kan begitu. Karena barangnya ada. Nah, saya ingin mengkoreksi sedikit Mas Bima, bahwa yang disampaikan itu banyak kewenangan Menteri Perindustrian. Sekarang kan ada Undang-Undang Cipta Kerja, Mas. Jadi jangan sampai kita harus objektif juga. Jangan juga Mendak sudah berusaha, dia jadi samsak juga gitu. Rakyat tahu Mendak yang salah. Jadi semuanya itu kewenangannya di Kementerian Perindustrian. Jadi Kementerian Perindustrian yang tahu berapa produksinya, baik nanti. Jadi ini pembagian kerjanya sudah jelas ya. Untuk kebijakan ratas pemerintah yang terbaru, bahwa Kementerian Perindustrian lah yang mengatur berapa produksi minyak goreng curah dan minyak goreng industri. Karena punya yang data tahu beliau. Lalu Pak Roy, ini penting untuk Pak Roy, dari D1 sampai D2 itu masih diawasi oleh Kementerian Perindustrian. Nah ini Mas Bimo catat nih, Kementerian Perindustrian. Jadi juga jangan salah tembak juga. Nah nanti kewenangan Mendak tuh hanya kalau sudah sampai di tempat Pak Roy sama sampai di 16.000 pasar yang ada di Indonesia di bawah APSI itu. Itu kewenangan Menteri Perdagangan. Kolega juga nggak dari Komisi 6 Kementerian Perindustrian, Bang Andre? Kementerian Perindustrian itu dulu di Komisi 6, tapi sekarang waktu sudah itu enggak dipindah oleh permintaan salah satu ketua umum partai ke Komisi 7 waktu itu. Di itu ceritanya. Jadi bergeserlah barang itu ke Komisi 7. Jadi memang susah juga kami koordinasinya karena beda komisi sekarang Mas Bayu. Ya. Nah, mudah-mudahan ini minyak goreng ini pelajaran penting bagi kita semua supaya Kemenperin itu harus satu komisi dengan Kemendak supaya gampang fungsi kontrolnya, gampang pengawasannya gitu loh. Jadi pengawasan kami di DPR lebih komprehensif gitu loh. Itu seharusnya. Mudah-mudahan ini juga didengar oleh pimpinan, didengar oleh Pak pemerintah. Jadi intinya apa Mas Bayu? Kita sudah kasih rambu-rambu nih pemerintah. Harga 14.000 HET minyak goreng curah itu juga akan menimbulkan permasalahan baru nanti. Pertama, yang tadi sampaikan Mas Bima, bahwa tentu rakyat menengah akan dipaksa turun ke bawah. Tentu yang 42% sekarang konsumsinya secara nasional kemungkinan besar meningkat. Yang kedua, akan muncul jenis usaha baru. Ya, bisa saja minyak goreng curah yang harganya 14.000 itu direpacking kembali menjadi premium dan dijual kembali. Jadi pemerintah sudah subsidi 4.000, misalnya Rp4.000 sampai Rp5.000 per liter. Lalu uang subsidinya pengusaha itu sudah dapat. Jadi pengusaha itu ada juga yang nakal, di repacking lagi jadilah atau direproduksi ulang jadilah minyak goreng premium, minyak goreng berkemasan yang bisa dia jual 25.000 per liter, 30.000 per liter, 35.000 per liter, bahkan bisa 40.000 per liter. Karena kita kembali kepada namanya mekanisme pasar. Nah, masukan-masukan seperti ini kemarin juga disampaikan Bang Andre oleh Komisi 6. Semua sudah, Mas. Kalau Mas nonton rekaman 6,5 jam, apa kurang bawel ya kita? Gitu loh. Jadi betul judulnya Kompas hari ini, ironi minyak goreng di negara sawit. Bayangkan kita produksi 49 juta ton, ya CPO, ya kita produsen terbesar di dunia, seharusnya kontrol ada di tangan pemerintah. Dan itu berarti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kita juga punya Menko Perekonomian. Nah, hal-hal inilah yang kemudian harus bersinergi cepat untuk mengatasi ini. Kira-kira bukan hanya bersinergi, Mas, punya nyali, punya keberanian dan keberpihakan menteri-menteri yang Mas sebutkan tadi. Kasihan Presiden Jokowi kan, 2 tahun sebelum
masa beliau berakhir, beliau digebukin urusan minyak goreng karena ya mungkin saja ketidakmampuan pembantu-pembantunya atau dugaan ketidakberpihakan pembantu-pembantunya kepada rakyat. Diduga pembantu-pembantunya lebih berpihak kepada pengusaha-pengusaha itu gitu loh. Ya. Ini perlu evaluasi oleh Presiden secara menyeluruh dan kita mendukung penuh pemerintah Presiden Jokowi untuk membenahi hal ini karena sekali lagi ya, kasihan yang ditembak itu kan Presiden. Ya, padahal mungkin Presiden tidak tahu kebijakan yang diambil oleh menterinya secara komprehensif. Sekali lagi kami kemarin Mas Bayu sudah memberikan dukungan politik ke Pak Menteri Perdagangan sebagai mitra kami. Kalau Bapak ingin memperkuat kewenangan Bapak agar ini tidak terjadi lagi, kita beri dukungan untuk revisi undang-undang. Bahkan untuk mendampingi beliau supaya ini kita kebobolan lagi, kami bikin panja khusus untuk mendampingi beliau untuk sama-sama berjuang supaya betul-betul yang 14.000 ini nggak hoax juga gitu loh. Jangan sampai nanti kita tunggu itu ya Bang Andre. 14.000 tiba-tiba 1 minggu nggak berubah, 2 minggu nggak berubah sampai Lebaran. Nanti rakyat mengantri kan, ini kan bahaya ini gitu loh. Baik, saya terbatas waktu. Pak Roy sedikit saja di bagian akhir, mungkin sebagai peritel juga, tetapi yang paling langsung nanti berhubungan dengan masyarakat atau rakyat begitu. Pak Roy, ada titipan terakhir, semangatnya saya sudah dapat, masukannya dari Bima dan juga semangatnya di Komisi 6 untuk Kementerian Perdagangan. Bang Roy? Pak Roy? Berharap bahwa melalui situasi sekarang ini ada suatu pembaruan. Ada satu paradigma baru. Ini jadi momentum begitu ya Pak Roy ya? Jadi momentum, anomali ini menjadi suatu momentum untuk ada perbaikan dan perubahan. Karena yang tidak bisa berubah itu adalah perubahan sendiri. Dan yang kita harapkan juga masyarakat untuk kembali belanja lah yang normal, yang wajar, ya tidak perlu sampai panik lagi, ya karena memang sekarang sudah market price, ya dan kita jaga keutuhan ini secara bersama supaya ekonomi kita tetap berjalan. Baik, terima kasih Pak Roy, terima kasih Bima, terima kasih Bang Andre untuk masukan-masukannya. Mudah-mudahan semangat ini menjadi momentum bahwa kita bisa memerangi yang jahat-jahat, yang mafia-mafia untuk rakyat. Minyak goreng harus bisa kita kendalikan, itu semangatnya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.